Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buat sobat Wong Kolam, semoga tetap sehat dan semangat selalu dalam menjalankan ibadah puasa. Terima kasih masih tetap setia bersama kami dalam program spesial Ramadan Wong Kolam bersama Ubam, Ustadz Bambang. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Ustadz masih tetap bersama kami dalam kajian Dialog Ramadan. Untuk hari ini kita akan membahas tentang keutamaan atau keistimewaan bulan Ramadan. Jadi Ustadz, kita lihat umat Islam kan sangat memuliakan Ramadan, sehingga aktivitas ibadah masjid kelihatan lebih ramai dibandingkan dengan bulan di luar Ramadan. Kira-kira istimewanya apa Ustadz di bulan Ramadan tersebut? Silakan Ustadz sebagai pemantik dialog kita untuk hari ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah kita sudah berada di 3 Ramadan. Ya. Mudah-mudahan ya ibadah puasa kita senantiasa Allah ridho dengan ibadah kita dan diterima amal ibadah kita insyaallah. Memang benar bahwa orang termotivasi untuk beribadah, untuk meramaikan Ramadan karena memang Ramadan ini memiliki banyak keutamaan. Ya, di antaranya bahwa Ramadan ini dikatakan Sayyidus Suhur. Ya, induk daripada segala bulan. Ya, kalau Sayyidul Ayyam adalah hari Jumat, maka Sayyidus Suhur induk daripada bulan adalah bulan Ramadan. Ya, yang kedua bahwa pada bulan Ramadan ini ya, Futihat Abwabul Jannah, dibuka pintu surga. Ya, kesempatan kita beramal pada bulan ini karena kita memang berharap ya dengan amal yang kita lakukan Allah ridho dengan amal yang kita lakukan, mudah-mudahan pintu surga ada bersama kita. Ya, bahkan ditutup pintu neraka. Ya, ditutup pintu neraka. Artinya dengan amal Ramadan ya kita dimudahkan Allah supaya kita jauh daripada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan setan pun dibelenggu ya pada bulan ini. Ya, artinya karena kita berpuasa pada bulan Ramadan, kita mampu mengendalikan diri kita, bisa menahan diri kita, maka setan ya tidak punya kekuatan untuk mempengaruhi kita supaya kita melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan Ramadan yang lainnya adalah bahwa Ramadan ini bulan yang penuh barokah, ya bahkan pahala yang kita lakukan pada bulan ini, amal yang kita lakukan pada bulan ini dibalas Allah berlipat-lipat. Ya, bahkan ya diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala ya pada bulan ini. Sebagaimana Rasul mengatakan man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan berharap akan kepada Allah, maka dosa akan diampunkan yang lalu. Jadi makanya kenapa pada bulan Ramadan ini banyak orang berbondong-bondong untuk meramaikan, menghidupkan bulan Ramadan karena memang kita melihat daripada fadilah-fadilah keutamaan daripada bulan suci Ramadan. Sebagai apa ya yang singkat lah yang bisa kita pahami selama ini begitu. Baik Ustadz. Gambaran mengenai kemuliaan Ramadan tadi sudah sama-sama kita dengar. Sikap seorang mukmin terhadap Ramadan itu tentu ya beda dengan sikap bulan-bulan yang lain selain Ramadan. Sehingga ada ungkapan seperti ini Ustaz. Saya juga belum tahu apakah ini hadis atau bukan. Kalaulah seandainya orang-orang beriman itu tahu tentang kelebihan Ramadan, maka dia menginginkan ya seluruh bulan yang ada setahun itu semuanya dijadikan bulan Ramadan. Nah, itu gimana kira-kira Ustaz pemahamannya? Ya, memang karena ya
bulan ini bulan yang penuh barokah ya. Ya, motivasi seseorang itu untuk beramal sesuatu pada bulan ini gampang, mudah gitu. Ya, sehingga ya kepingin rasanya setiap bulan itu ada bulan Ramadan. Ya, ini biasanya ungkapan ini ya, saya pernah baca itu ungkapan para sahabat. Ya, bahwa mereka tuh kepingin, bahkan mereka kalau Ramadan sudah berakhir, mereka menangis. Ya, rindu dengan Ramadan. Ya, suasana Ramadan itu memang benar-benar sangat merindukan hati kita. Bangun di sepertiga malam, ya bahkan mungkin kita jarang berjamaah, tapi di Ramadan kita bisa berjamaah, bisa kumpul dengan keluarga kita, yang selama ini mungkin kita dengan keluarga ya nafsu-nafsi, ya kita bisa buka puasa bersama dengan keluarga, tarawih bersama, kemudian ikatan ukhuwah antar warga itu ketika dia masih ketemu situ semuanya. Ya, bahkan mudah kita untuk bisa bersedekah dan sebagainya. Dan ini merupakan perbuatan-perbuatan amal-amal yang dirindukan sebenarnya. Makanya kalau seandainya kita kepingin, memang setiap bulan itu adalah bulan Ramadan. Nilainya itu. Gitu. Nilai yang ada dalam bulan Ramadan itu tidak kita dapatkan di bulan-bulan yang lain. Ya. Makanya para sahabat itu sangat merindukan suasana Ramadan ini. Nah, makanya ketika berpisah dengan bulan Ramadan, para sahabat itu menangis Ustaz. Sedih beda dengan kita Ustaz. Mau berpisah dengan bulan Ramadan kita senang. Karena mau dapat THR, kita punya baju baru, rumah kita percantik. Kadang justru di akhir Ramadan itu ada pergeseran. Pergeseran motivasi yang tadinya semangat untuk beribadah Ramadan, tapi menjadi semangat untuk beridul fitri. Nah, itu gimana Ustaz? Ya, inilah fakta di sekitar kita memang begitu. Semangat Ramadannya hanya di awal, ya, tapi ketika di akhir sudah mulai melemah. Padahal ya esensinya adalah bahwa ketika kita bisa semangat dalam sebulan full itu luar biasa pengaruhnya. Makanya pemahaman kita terhadap Ramadan itu sebenarnya, ya kalau kita paham, ya maka kita akan merasakan kehilangan, ya ketika Ramadan berakhir. Makanya kenapa Rasul itu ketika di akhir Ramadan ada amalan yang luar biasa, ya beliau beritikaf di masjid. Berarti kan seharusnya semakin dekat dengan Allah. Ya, tapi hari ini kita kebalik ya. Nah, ketika akhir Ramadan, ya kita lebih sering mungkin lebih ramai di mall, ya, di pasar dan sebagainya. Ya nggak bisa kita salahkan juga, namun bisa seimbang lah kita, ya. Tapi kalau bisa lebih seimbang, ya di akhir selama sebulan Ramadan itu kita bisa full untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka mudah-mudahan itu bisa kita dapatkan keutamaan Ramadan. Artinya jangan timpang ya Ustaz. Iya, jangan timpang. Ketika di awal-awal Ramadan kita begitu bersemangat, kemudian masuk Idul Fitri, Ramadannya seolah terlupakan. Kita disibukkan dengan Idul Fitri. Nah, padahal nilai Ramadan itu semakin mendekati akhir semakin tinggi. Begitu Ustaz ya? Iya. Bahkan para sahabat itu mempersiapkan Ramadan datang itu tidak hanya dalam jangka 3 bulan. Bahkan 6 bulan mereka mempersiapkan. Ya, 6 bulan sebelum Ramadan datang mereka sudah rindu. Mendekati 3 bulan tambah rindu. Ya, jadi Ramadan ini ketika sesuatu yang dirindukan, ya seharusnya ketika kita sudah mendapati Ramadan itu harus jangan sampai lepas dari kehidupan kita. Nah, jadi jangan hanya rindu di awal, tapi di akhir kita melepaskan. Ya, bahagianya itu begini. Kenapa kita kadang bahagia itu bukan berarti tertawa ya. Ada bahagia sedih. Terharu. Ya, di sisi lain kita rindu dengan Ramadan, tapi di sisi lain kita bahagia, kita mendapatkan kemenangan. Ya, kemenangan untuk dosa-dosa kita dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti dari Ramadan yang memang harus kita raih itu kan pengampunan. Pengampunan dari Allah, supaya setelah keluar dari Ramadan kita termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada julukan yang diberikan kepada bulan Ramadan, bulan maghfirah, bulan ampunan. Seperti apa itu Ustaz? Orang-orang yang mendapat ampunan di bulan Ramadan. Sebelum ke sana, ya Allah sebenarnya Maha tahu ini. Ya, namanya hamba itu pasti semua banyak dosa, siapapun itu. Maka untuk mendapatkan ampunan Allah, pertama mungkin dengan cara kita kepada Allah, ya, atau cara Allah dengan kita. Ya, cara kita kepada Allah adalah beristighfar, minta ampun.
Tapi cara Allah kepada kita itu banyak rupanya. Salah satu di antaranya adalah Allah menghadirkan Ramadan. Ya, Allah menghadirkan Ramadan untuk kita karena supaya mengingatkan kita, karena kita banyak dosanya, diberikan Ramadan ini untuk kita supaya kita minta ampun. Ya, jadi dosa sebesar apapun yang kita lakukan, yang namanya manusia, kullu bani Adam khata'un, setiap bani Adam pasti punya salah, tapi sebaik kesalahan dia bertobat kepada Allah. Dan momen Ramadan ini kesempatan kita untuk meraih ampunan Allah Ta'ala. Peluang emas kita untuk meraih keampunan itu di bulan Ramadan, Ustaz, ya? Ya, lebih besar peluangnya. Peluangnya lebih Ya. besar. Jadi kalaulah seandainya ada seseorang itu 11 bulan bermaksiat terus, masuk bulan Ramadan, ya, mendapatkan keampunan di bulan Ramadan melalui puasa tadi, melalui ibadah-ibadah. Berarti dia termasuk yang kategori hamba yang robbani itu. Iya, ya. Seperti itu. Iya, jadi wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Segera kita untuk meraih ampunan Allah. Ampunan Allah. Insya Allah kalau bermaksud kita, ya, Allah kadang memberikan hidayah itu kan bermacam cara ya. Bisa jadi ketika Ramadan datang, Allah kasih hidayah kepada mereka. Dan hampir rata-rata orang itu berubah pasca Ramadan. Ya. Itu saat kebanyakan gitu kan, melemah kembali. Ya. Frekuensi imannya itu kembali menurun. Ya. Jadi ada yang menurun, ada yang meningkat. Ya, kita lihat kadang ada orang yang pasca Ramadan melemah, tapi orang yang diberikan hidayah oleh Allah, ketika dia bertobat kepada Allah, bahkan semakin meningkat. Ya, dia mendapatkan hidayah pada bulan suci Ramadan tadi. Maka itu dikatakan menjadi hamba Rabbani tadi. Ya, bukan hamba Ramadan. Bukan hamba Ramadan. Ya, hamba Ramadan hanya taat ketika Ramadan. Tapi hamba Rabbani dia taat tidak hanya ketika Ramadan, tapi sepanjang kehidupannya dia senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak hanya kita berharap dengan keistimewaan yang ada di bulan Ramadan. Setelah keluar Ramadan, kita pertahankan nilai-nilai spiritual Ramadan itu. Memang di luar Ramadan tidak ada lagi tarawih, tapi masih ada sholat tahajud. Di bulan Ramadan aktivitas tadarus tidak ada, tapi kita bisa tilawah sendiri di rumah, bisa berzikir sendiri di rumah. Itulah gambaran orang yang menjadi hamba Rabbani. Gambaran setelah Ramadan itu nilai-nilai spiritual Ramadan itu yang jadi tips untuk bisa bertahan nilai-nilai spiritual Ramadan itu tetap terjaga setelah keluar dari Ramadan itu gimana, Ustaz? Satu kunci sebenarnya kita harus istiqomah. Istiqomah itu nggak mesti banyak. Ya, contoh kalau kita mungkin setiap Ramadan bisa khatam Quran, ya, atau setiap hari kita baca Quran, satu hari satu juz contohnya, minimal ya pasca Ramadan kita masih tetap baca Quran. Setiap hari baca Quran. Walaupun mungkin satu ain, satu lembar, tapi istiqomah. Ya. Salat malam, salat tarawih kita mungkin 11 rakaat, 23 rakaat, minimal di luar Ramadan kita masih bisa salat malam. Ya. Kalau di sore hari kita mungkin bisa berbagi takjil, ya kita mungkin bisa bersedekah. Ya, pelan-pelan. Istiqomah itu yang paling penting ketika kita menjalani Ramadan. Insya Allah kalau kita istiqomah, maka pasca Ramadan mudah-mudahan hidup kita juga akan istiqomah. Insya Allah. Itulah yang paling penting. Ya, istiqomah itu saja. Karena apapun ceritanya, kita banyak beramal, tapi tidak kontinu. 100 rakaat kita laksanakan sholat tahajud, sholat sunat, tapi cuman satu malam itu toh. Selanjutnya kita nggak sholat sunat lagi. Lebih bagus 2 rakaat, tapi kita bertahan. Bertahan terus secara kontinu, mempertahankan yang baik itu istiqomah. Jadi sobat Long Kolam, luar biasa. Tadi kita sudah mendapatkan ilmu tentang bagaimana keistimewaan bulan Ramadan. Tentu ya ilmu itu bisa kita patrikan dalam diri kita, ya. Kita menjadi hamba-hamba yang istiqomah, hamba yang robbani, bukan hamba Ramadan. Kalau hamba Ramadan beribadahnya cuma bulan Ramadan, tapi hamba robbani senantiasa menjaga nilai-nilai spiritual Ramadannya itu di luar bulan Ramadan. Terima kasih Ustaz atas kebersamaannya. Semoga ilmunya barokah. Insya Allah besok kita ketemu lagi Ustaz dalam program
dan tayangan yang sama. Insyaallah. Spesial Ramadan Wong Kolam bersama Ubab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.